Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillah, alhamdulillah, wassalatu wassalamu ala rasulillah wa ala alihi wa ashabihi wa mawalah amma ba'dah. Saudara-saudaraku sebangsa dan setanah air yang sangat saya cintai, saya muliakan, alhamdulillah, pada kesempatan kali ini akan saya bahas mengenai nilai pendidikan disiplin pada ayat 1 sampai dengan 3 surat An-Nas ya. Sebelum ke pembahasan, jangan lupa subscribe, like, comment, dan share. Insyaallah bermanfaat. Dan jangan lupa bunyikan loncengnya agar kalian bisa mendapatkan notifikasi video-video yang akan saya share selanjutnya. Saudara-saudaraku, bahwa surat An-Nas ini adalah surat yang turun di Mekah, surat Makkiyah, di mana pada saat itu masih banyak umat manusia yang masih banyak membangkang kepada Allah dan masih belum banyak yang mau beriman kepada Allah. Lah, di sini sebelum ke pembahasan bahwa surat An-Nas ya, ini membahas mengenai manusia ya, di mana begitu banyak karakter manusia yang mungkin sifatnya membangkang ya. Ini membahas mengenai manusia baru, karakter-karakter yang banyak sekali ya. Nah, ini bahwa Allah itu memosisikan diri ya, mendidik manusia itu melalui 3 ayat ini ternyata ya. Qul a'udzu birabbin nas, katakanlah aku berlindung kepada Tuhan yang memelihara dan menguasai manusia. Malikin nas, raja manusia. Ilahin nas, yaitu sesembahan manusia. Di mana pada kata Robbinas, Malikinas, Ilahinas ya, Rob ini itu maknanya Allah, Malik juga Allah, Ilahinas, Ilahi juga maknanya Allah. Ini adalah struktur manajemen pendidikan yang sangat luar biasa yang digambarkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Ketika kita bisa berpikir lebih dalam, oh ternyata ini nih ya, bahwa Allah Subhanahu wa taala itu mendidik manusia ya, mendidik manusia melalui ini. Yang pertama kata Robbin nas, Rob, kemudian Malik, kemudian Ilahi. Di mana Rob ini maknanya sama Tuhan, Malik juga Tuhan, Ilahi juga Tuhan. Kenapa kok ininya kok pertama Rob dulu, Malik, kemudian Ilahi? Kenapa tidak Qul a'udzu birabbi qul a'udzu malikin nas dulu? Enggak, tapi ini udah betul-betul struktur yang sangat luar biasa. Kita akan kaji satu persatu. Ya. Di mana bahwa kata Rob ini ya, bahwa Tuhan yang memelihara. Ketika Allah ya melihat begitu banyak manusia yang masih membangkang ya, Allah itu memposisikan diri sebagai Robbinas, mengasihi, menguasai. Oh ya, bahwa ini seperti hanya ibu kepada anaknya, kasih sayang terlebih dahulu. Jangan moro-moro langsung, wah nanti kamu masuk neraka, kamu inti nanti salah ini langsung dihukum. Gak seperti itu. Tapi Allah itu memposisikan diri sebagai Robbinas, kasih sayang terlebih dahulu. Sama ketika kita mendidik mendidik anak gitu ya, mungkin di sekolahan, di rumah dan sebagainya, anak sendiri, kita harus pertama menunjukkan rasa kasih sayang terlebih dahulu. Jangan moro-moro melalukan Malikinas, Tuhan manusia. Loh, saya itu loh orang tua kamu gak nurut dengan saya, nanti akan saya hukum. Gak boleh seperti itu. Tapi kita tunjukkan dulu rasa kasih sayangnya dulu. Robbinas. Ini kalau dalam ilmu semantik itu kata roh ini itu adalah melambangkan roh itu kasih sayang, lentur ke bawah ya kan, kasih sayang. Kemudian ba ini seperti hanya seorang ibu yang mengayun anaknya itu ya. Itu kan dibopong, di sana bahasanya dibopong gitu ya. Nah, kan itu biasanya kalau bayi kan ciluba itu menandakan rasa kasih sayangnya. Ternyata ada filosofi dalam huruf ba ini gitu ya. Nah, kemudian kata malikinas ini juga malikinas, memiliki ya, malikinas Tuhan manusia. Ketika manusia para pembangkang yang tidak menurut, kemudian Allah akan memposisikan, saya ini Tuhan kamu, kenapa kamu kok nggak beribadah, kamu harus nurut dengan saya. Dikasih aturan
ya kan? Kalau masih bayi mungkin stepnya masih anak-anak gitu ya kan, ya masih wajar lah ya kita kasih sayang dulu. Tapi kalau udah mulai dewasa, udah dewasa, karena apa? Mungkin jiwa sosialnya sudah banyak gitu ya. Makanya diatur, ada aturan. Oh iya, ini ya Mbak, ini ya Mas, oh ini harus mengikuti aturan seperti ini nggak boleh, ini dilarang, itu nggak boleh, nanti kamu akan berbahaya atau seperti itu. Ya, lah kemudian ketika manusia itu tidak mau menurut ya, mungkin tidak mau menurut, ya, sudah dikasih sayang, sudah dikasih tahu, kemudian kok dia tetap membangkang, ya saya itu Tuhan kamu, kenapa kok kamu nggak mau nurut dengan saya? Kemudian Allah memposisikan diri yang ketiga yaitu ilahi. Ya tegak ini ilahi. Kalau nanti kamu saya hukum, saya Tuhan kamu loh. Kenapa kamu nggak mau nurut dengan saya? Wah nanti kamu akan masuk neraka loh. Ya, kalau kamu nggak nurut aturan-aturan yang ada, nanti kamu akan saya hukum loh. Nah, ternyata di sini ada nilai-nilai pendidikan kedisiplinan Allah itu, bahwa ketika mendidik umatnya, suatu umat, ya anaknya maksudnya manusia gitu ya, maaf, manusia itu harus merasakan kasih sayang terlebih dahulu. Jangan moro-moro langsung, wah saya itu guru, kalau di sekolah gitu ya, saya itu guru, kamu harus menghormati saya dulu. Ya, padahal yang seharusnya kita harus menunjukkan kasih sayang terlebih dahulu kepada anak, memberikan dulu contoh gitu ya. Kalau orang mau dikasih sayang, ya pasti kita harus mengasih sayang itu lebih dahulu. Itu seperti itu, saudara. Ya, saya akan kasih gambaran seperti ini. Ini pendidikan nilai kedisiplinan ketika di sebuah sekolah. Ya, oke. Bahwa ternyata di ayat ini itu ada nilai-nilai pendidikan ya pada ayat 1 dan 3, yaitu salah satunya yaitu nilai kasih sayang, disiplin dan kepemimpinan juga. Sama ketika pemimpin juga ketika memposisikan diri harus menunjukkan rasa kasih sayang terlebih dahulu, jangan moro-moro semenang-menang. Saya pemimpin akhirnya mengatur dengan seenaknya sendiri, itu nggak boleh seperti itu. Oke, ini ada gambaran satu ya, seorang guru kepada anaknya, murid-muridnya itu ya. Kita menunjukkan rasa kasih sayang. Jangan moro-moro langsung dibentak-bentak ketika anak salah dan sebagainya, itu nggak boleh seperti itu. Ya. Oh ya, nah ini ya kamu harus lagi belajar lagi ya, kalau nilainya jelek jangan dimarahi ya, menunjukkan kasih sayang terlebih dahulu, walaupun toh mungkin anaknya bandel sebagainya, kita tunjukkan dulu agar mereka senang kepada kita. Terus seperti itu. Nah, kemudian kalau emang sudah kasih sayangnya ya gitu ya, akhirnya kau melunjak anak itu ya, sampai kadang gurunya itu ya, wah sampai berdegel ya Allah, kadang kalau dipikirkan gitu ya, anak-anak itu bandelnya gitu ya. Ya namanya anak ya kadang wajar saja, tapi juga gitu, itu harus lebih disiplin lagi. Jangan malah malah kita harus mengikuti apa namanya murid ya gitu ya. Dia ada aturannya juga. Pertama emang ya kita kasih sayang dulu gitu. Kalau emang masih melunjak kayak gini ya, ini digambarkan kayak gitu, murid yang sangat menyebalkan sekali seperti itu. Sebagai pendidikan yang terakhir kayak gitu ya, bahwa guru bolehlah memberikan apa namanya hukuman gitu ya. Ini apa, dalam rangka untuk mendidik gitu ya, agar tidak sembrono semena-mena atau seperti itu ya. Jadi intinya ketika pendidikan kedisiplinan di dalam sebuah pendidikan di sekolah dan sebagainya, yang pertama kita harus menunjukkan rasa kasih sayang terlebih dahulu. Jangan moro-moro langsung menghukum anak, menjustifikasi anak, itu tidak boleh. Tapi harus menunjukkan rasa kasih sayang. Kalau emang anak itu masih bandel, kemudian kasih peringatan. Kalau emang peringatannya itu ya sampai berkali-kali kok dia nggak ada perubahan, kemudian baru menunjukkan saya ini guru, ini sekolah, harus mengikuti aturan, terus seperti itu boleh dihukum. Itulah ya 3 nilai pendidikan pada surat An-Nas ayat 1 sampai dengan
3. Semoga ada manfaatnya. Mohon maaf apabila dalam penyampaian berkata kurang pas dan sebagainya. Mohon maaf yang sebesar-besarnya. Mari kita tutup pada pertemuan kali ini dengan doa kafaratul majlis bersama-sama. Bismillahirrahmanirrahim. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Billahi taufiq wal hidayah wal afu minkum. Wassalamu alaikum warahmatullahi wabarakatuh.